Kami dari kelompok 3 mau menjelaskan materi tentang emosi. Saya Rahmagi Femilia, NPM 22081001. Perkenalkan, nama saya Pugu Jumadil, NPM 22081024. Saya Muhammad Imran Alfandi, NPM 22081064. Perkenalkan, nama saya Diana Bilasna, NIM 22081010. Hakikat emosi menurut William James 1995. Emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas apabila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Crow dan Crow 1962 mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Teori ini dikenal sebagai teori klasik yang berorientasi pada rangsangan. Dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologis. Teori ini dikemukakan oleh Walter Cannon 1929, seorang fisiolog dari Harvard University. Cannon mengatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi kejadian yang genting. C. Perkembangan emosi. Para ahli psikologi sering menyebutkan bahwa dari semua aspek perkembangan, yang paling sukar untuk diklasifikasi adalah pertumbuhan emosional. Dalam pertumbuhan yang normal, hubungan-hubungan saraf itu berkembang di dalam otak baru dan di antara otak baru dan otak lama. Pada saat kematangan ini tumbuh, respon-respon emosional berkembang melalui 4 jalan. Hal ini sesuai dengan 4 aspek emosi, yaitu 1. Stimulus, respon-respon internal, pola tingkah laku, dan perasaan. D. Gangguan emosional. Sekarang ini banyak teori muncul untuk mencoba menjelaskan sebab musabab gangguan emosional. Teori ini menganggap bahwa penyakit mental diakibatkan oleh berbagai peristiwa yang menyebabkan timbulnya stres. Pandangan profesional yang paling luas dianut mengenal gangguan mental adalah pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosional bahwa sadar yang dialami seorang anak bermasalah, kemudian membawa ingatan yang dilupakan dan ditakuti ini ke alam sadar, sehingga dapat dilihat dari sudut yang lebih realistis. 3. Teori kognitif. Menurut teori ini, penderitaan mental tidak disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bahwa sadar kita terhadap masalah tersebut, tetapi dari pendapat yang salah dan rasional yang disadari ataupun tidak disadari terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Berikutnya adalah macam-macam dari emosi. Atas dasar aktivitasnya sendiri, tingkah laku emosional dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama marah, takut, cinta, dan depresi. Dari hasil penelitian John Benson menemukan bahwa 3 dari 4 respon tersebut terdapat pada anak-anak, yaitu yang pertama, takut. Pada dasarnya rasa takut itu bermacam-macam. Ada yang timbul karena seorang anak kecil ditakuti atau karena berlakunya berbagai pantangan di rumah. Yang kedua, marah. Kemarahan dapat timbul sehubungan dengan keadaan yang sebelumnya tidak lazim menimbulkan kemarahan. Yang ketiga adalah cinta. Cinta dalam buku The Art of Loving, Erich Fromm 1983 berbicara tentang cinta sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan. Ekspresi dan emosi. Apakah ekspresi itu? Menurut Bulur, melukiskan ekspresi sebagai pernyataan batin seseorang dengan cara berkata, bernyanyi, bergerak,
dengan catatan bahwa ekspresi itu selalu tumbuh karena dorongan akan menjelmakan perasaan atau sebuah pikiran. Dalam kaitannya dengan emosi, kita dapat membagi ekspresi emosional dengan 3 macam, yaitu yang pertama reaksi terkejut, yang kedua ekspresi wajah dan suara, yang ketiga sikap dan gerak tubuh. Perasaan dan emosi. Dalam pandangan menurut Dirga Gunarsa, fisiologi mempunyai 2 arti. Yang pertama fisiologis, perasaan berarti penginderaan sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Yang kedua adalah psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap suatu hal. Dalam mempelajari perasaan, para ahli tidak mengadakan pembedaan dengan emosional. Pembagian perasaannya dilakukan oleh beberapa ahli berikut menurut Dirga Gunarsa. Yang pertama adalah perasaan penginderaan, yang kedua perasaan mental, yang ketiga perasaan psikis, yang keempat perasaan pribadi. Membahas perasaan sebagai berikut. 1. Perasaan yang bersangkutan dengan masa kini. 2. Perasaan yang bersangkutan dengan masa lampau. Yang ketiga, perasaan yang bersangkutan dengan masa yang akan datang. Perasaan mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Perasaan dilihat dari intensitasnya. Yang kedua, perasaan dapat dilihat dari kualitasnya. Yang ketiga, perasaan menghinggapi seorang untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal emosi, beberapa ahli mengatakan bahwa pada masa kecil terdapat beberapa emosi dasar yang akan berkembang menjadi macam-macam emosi lain yang lebih bervariasi. Watson menyatakan manusia pada dasarnya mempunyai 3 emosi, yaitu takut, marah, dan cinta. Descartes mengemukakan emosi dasar sebanyak 6 macam, yaitu kesedihan, kagum, benci, keinginan, cinta, dan kegembiraan. Agresi sebagai reaksi emosional. Apakah agresi itu? Berkowitz pada tahun 1993 membedakan agresi sebagai tingkah laku, sebagai diindikasikan oleh Baron, dengan agresi sebagai contoh emosi yang dapat mengarah kepada tindakan agresi. Selain itu, Berkowitz membedakan agresi menjadi 2 macam. 1. Agresi instrumental, yang kedua agresi benci atau agresi impulsif. Agresi pada anak. Seorang anak memang memiliki bentuk primitif agresi, seperti memiliki dan menggigit. Sulitnya ia tidak mengerti akibat dari tingkah laku yang kasar itu terhadap orang lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan orang tua untuk menyalurkan agresinya tanpa merugikan orang lain. Ada 2 sebab yang mendasari tingkah laku agresif anak. 1. Tingkah laku agresif yang dilakukan untuk menyerang atau melawan orang lain. 2. Tingkah laku agresif yang dilakukan sebagai sikap mempertahankan diri terhadap kesenangan dari luar. Teori-teori agresi. Teori-teori tentang agresi dibagi dalam 2 kategori utama, yaitu 1. Teori-teori yang berpandangan bahwa agresi bersifat naluri atau merupakan kodrat bawaan manusia. 2. Teori-teori yang tidak berpandangan demikian. Teori lain tentang agresi adalah teori belajar sosial. Bandura 1577 mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari perilaku agresif dipelajari dari model yang dilihat dalam keluarga, lingkungan, kebudayaan setempat atau melalui media massa. Selanjutnya, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu penting. Emosi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan diri kepada orang lain. Bedo berpendapat bahwa emosi manusia itu ibarat sepatu. Jika pas berarti enak dipakai, tetapi jika tidak pas dapat melencetkan kaki. Demikian pula dengan emosi yang tidak sesuai dapat berakibat buruk bagi kita. Dan ini terjadi jika kita tidak mampu mengendalikan emosi. Ada beberapa peraturan untuk mengendalikan emosi. 1. Hadapilah emosi tersebut. 2. Jika mungkin tafsirkan kembali situasinya. 3. Kembangkan rasa humor dan sikap realistis. 4. Atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi.